Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga saudara-saudara sekalian diberikan kesehatan dan dilancarkan segala rezekinya. Baik saudara-saudara sekalian, sebelum memasuki berita pada kesempatan kali ini, isu terpanas yang terjadi pada kesempatan yang kali ini saya akan sampaikan, dimohonkan untuk saudara-saudara sekalian untuk menekan tombol subscribe dan juga like, serta jangan lupa komen, serta dibantu untuk share-nya untuk mendukung keberlanjutan dari channel Rizky Muhtadin. Kami ucapkan terima kasih dan silahkan menyimak berita berikut ini. Buat manusia yang pada bacot mulu, Indonesia bayar 17 triliun buat board of peace nih, gua kasih tau ya, biar congor sama otak kalian itu sinkron. Lo tinggal ke website resminya BOP, ini situsnya boardofpeace.org. Baik saudara-saudara sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi yang tengah terjadi akhir-akhir ini, yaitu yang dimana dunia atau seluruh negara dihebohkan akankah dunia ini akan memasuki perang dunia ketiga, yang dimana titik mulanya terjadi karena Amerika dan Israel menyerang negara Iran. Nah, ada yang mengatakan bahwasanya perang tersebut ditujukan karena Amerika ingin menghancurkan rezim yang dinilai buruk yang ada di Iran. Ini tuh sebenarnya adalah rejim teroris di mana anak umur 9 tahun pun dikawinin, itu nggak apa-apa gitu. Dan akhirnya masyarakat Iran yang asli, yang Persia, mereka bersuka cita. Mereka mengatakan bahwa ini akhir dari penantian selama 40 tahun. Tirani yang dilakukan oleh Khamenei ini berakhir saat ini. Buat Amerika, dia akan menjadi pahlawan, tetapi sebenarnya inti permasalahannya adalah ingin memutus jalur antara Cina dan Middle East untuk supply minyaknya. Jadi guys, jangan terlalu dramatis. Ini semua urusannya tentang duit. Saya orang Iran, saya senang Khamenei mati. Masa orangnya luar sedihnya Khamenei mati. Apa kemarin waktu dia bunuh 40.000 orang, kalian diam aja. Hanya kalian lihat dari berita jauh, itu berita bohongan, disuap sama Iran untuk baik-baikan Khamenei. Udah dari sini sekarang kita sangat happy, Iran balik baik lagi kayak 50 tahun lalu. Kita tidak mau masuk paksa Islam, mayoritas Islam lagi kayak sekarang. Kita mau free kayak dulu. Tolong stopkan membelah-belah Khamenei. Dia diktator. Aku dari video ini aku bilang terima kasih untuk Trump, terima kasih untuk Netanyahu, udah habiskan dia. Iran negara bagus, Iran negara kaya, tapi udah miskin banget sama jiwa-jiwa mereka. Habiskan negaranya sama jiwa-jiwa mereka yang tidak jelas, membawa ikut agama di dalam masalahnya negara. Akibatnya ini, itu US, power di dalam dunia. Itu powernya, tidak ada negara lain bisa challenge sama US. Tidak ada di dunia ini, tidak ada lebih kuat dari US. Jadi apa yang mereka bilang kita harus dengar. Tidak dengar negara hancur kayak Iran, kayak Pakistan, kayak Afghanistan. Itu akibatnya tidak dengar Amerika. Jangan menikut campur, belah-belah karena Islam. Bukan aku yang senang. Sekarang satu Iran udah senang, dia udah mati. Udah kita capek, udah 50 tahun paksa untuk tahan rejim ini, paksa untuk mereka mau habis-habiskan negara lain. Selain Islam katanya mereka harus habiskan, selain Islam harus habis. Amerika harus habis, Israel harus habis. Akibatnya negara udah hancur gitu. Terima kasih dan saya sangat happy, senang banget udah dia mati. Happy sekali. Seumur hidup aku saya tidak pernah happy kayak sekarang. Khamenei mati, tidak ada syahid-syahidnya, mati masuk ke sampah. Ini di dalam negara, leader negara aku yang ada hak bilang dia baik atau dia jahat, karena saya pernah lihat pakai mata sendiri. Yang orangnya tidak pernah tinggal di sana tidak ada hak bilang dia tidak ini, dia orangnya baik, tidak ada hak. Kamu dosa kalau kamu misalnya belum pernah tinggal di sana, tetapi kamu bela-bela baik-baikin dia.
dosa berat. Kamu bilang saya Islam, tapi kamu bela-bela orangnya, kamu tidak pernah lihat, hanya lihat dia di news dan berita. Apa efek konflik tersebut, perang tersebut bagi Indonesia? Satu, karena ada Selat Hormuz di daerah Iran, yang dimana itu adalah selat strategis, selat global, jalur pelayaran perdagangan minyak bumi internasional, yang dimana bahan bakar kita yang akan masuk mensuplai bahan bakar di Indonesia terjebak di Selat Hormuz, yang konon katanya akan ditutup oleh pemerintah Iran karena perang yang sedang berlangsung tersebut. Bahkan mengatakan juga bahwasanya cadangan minyak kita hanya bertahan selama 21 hari. Nah, akankah Indonesia akan memasuki krisis BBM, yang dimana BBM akan mengalami lonjakan harga yang begitu jauh? Banyak sekali efek yang akan terjadi akibat perang ini jika meletus. Begitu, saudara-saudara sekalian. Baik, untuk lebih lengkapnya, untuk lebih jelasnya, dimohonkan saudara-saudara sekalian menyimak berita berikut ini dengan sesama, jangan di skip, mohon ditelaah, jangan sampai terjadi miskomunikasi. Dan juga saya akan sedikit mengklarifikasi bahwasanya Indonesia sebenarnya tidak disuruh membayar iuran wajib sejumlah 17 triliun, namun Indonesia itu menyumbangkan tentara sebanyak 20.000. Jadi tidak ada Indonesia disuruh menyumbang 17 triliun, dan itu sudah ada legalitasnya di website Board of Office. Silahkan dicek di sana legalitasnya, dokumen resminya yang telah ditandatangani oleh petinggi-petinggi negara yang telah bergabung di Board of Peace. Baik, silahkan tonton video ini, jangan di skip. Buat manusia yang pada bacot mulu Indonesia bayar 17 triliun buat Board of Peace nih, gue kasih tau ya, biar congor sama otak kalian itu sinkron. Lo tinggal ke website resminya BOP, ini situsnya boardofpeace.org. Lo klik aja nih di pojok kanan atas, terus lo cari dokumen, terus pilih legal docs, terus Gaza Pledges, ini lo klik aja. Nah, di bagian Gaza Pledges itu ada dua dokumen terpisah. Pertama, ada deklarasi para donatur Board of Peace, dan file dokumennya bisa dilihat bahkan di download secara terbuka. Siapa aja negara yang jadi donatur atau nyumbang duit ke BOP, bahkan sampai ada tanda tangan para presiden atau pemimpin negaranya di sini. Jadi yang nyumbang duit ke BOP itu ada United Arab Emirates, ada Kuwait, Kazakhstan, Bahrain, terus ada Qatar, Saudi Arabia, Uzbekistan, sama Maroko. Tanda tangan presiden sama pemimpinnya juga ada semua di sini. Nah, kalau yang ini tanda tangannya Donald Trump yang kedetak jantung, gak usah ketawa kalian. Nah, terus dokumen yang kedua ada deklarasi para kontributor International Stabilization Force, atau bahasa gampangnya ini tuh perjanjian buat nyumbang pasukan atau militer. Dan di dokumen perjanjian ini salah satunya ada Indonesia nih, ada nama Prabowo Subianto. Bahkan ada tanda tangannya Pak Prabowo. Gue aja baru tahu tanda tangan Pak Prabowo bentuknya begini. Terus siapa lagi yang nyumbang pasukan selain Indonesia? Ada Albania, ada Kazakhstan, Maroko, sama Kosovo. Jadi sekarang udah clear ya, siapa aja negara yang nyumbang duit buat BOP, sama siapa aja negara yang nyumbang pasukan buat International Stabilization Force. Dan Indonesia termasuk negara yang nyumbang pasukan atau militer buat ISF, bukan nyumbang duit. Jadi masih kalau ada yang bacot soal 17T, gue atau lagi dah. Lo emang ada masalah aja sama hidup lo kayaknya. Ini buat teman-teman yang belum paham konteks perang Iran versus Israel dan Amerika itu apa, sini aku jelasin. Kita harus mundur dulu jauh ke belakang. Ini akar masalahnya dari 1979 sampai hari ini. Ini banyak orang yang nggak tahu kalau Iran dan Israel itu dulu adalah sekutu. Dari 1948 sampai 1979, mereka itu berhubungan baik, guys. Sampai revolusi Islam Iran di 1979 mengubah segalanya. Rezim baru Iran yang anti kolonial langsung menempatkan Israel dan Amerika sebagai musuh utama. Sejak itu 47 tahun hubungan penuh dengan permusuhan. Iran mendanai Hamas, Hezbollah, dan proksi di kawasan buat melawan Israel. Israel dan Amerika ngebales dengan sanksi, sabotase, dan operasi intelijen. Chatham House menyebutkan konflik sekarang ini adalah kulminasi dari 47 tahun hubungan adversarial. Bukan konflik baru, tapi konflik lama yang akhirnya meledak. Faktor pertama dan paling utama adalah program nuklir Iran. Iran kejar senjata nuklir sejak 1980-an. Di 2002, dunia itu baru tahu kalau ternyata ada dua fasilitas nuklir rahasia Iran. 2015, deal JCPOA ditandatangani yang isinya Iran itu setuju untuk membatasi program nuklirnya. 2018, Trump mundur dari JCPOA secara unilateral alias secara satu pihak. Iran langsung stockpile uranium enriched dan stop monitoring IAEA.
program nuklir mereka itu restart dan makin maju. Israel selalu menganggap nuklirnya Iran itu adalah ancaman eksistensial, bukan ancaman biasa, tapi eksistensial. Artinya, kalau Iran punya bom nuklir, Israel merasa ancamannya dia itu sebagai negara terancam. Ini yang jadi justifikasi utama serangan 28 Februari kemarin, yaitu hancurin program nuklir Iran sebelum terlambat. Faktor kedua, perang proksi yang udah berlangsung puluhan tahun. Iran danai dan senjatai Hamas di Gaza, Hezbollah di Lebanon, Houthi di Yaman, dan milisi di Irak. Semua itu untuk tekan Israel dari berbagai arah sekaligus. 7 Oktober 2023, Hamas serang Israel. Lebih dari 1.200 orang tewas. Israel langsung tahu ada Iran di baliknya. Militer Israel hari ini menyebutkan secara eksplisit bahwa serangannya ke Iran adalah bentuk serangan tanggal 7 Oktober dan karena Iran mendanai Hamas. Di Juni 2025, Israel meluncurkan 12 Day of War ke Iran. Fasilitas nuklir diserang dan pemimpin militer dibunuh. Amerika bantu hancurkan 3 situs nuklir sekaligus yang nggak bisa dijangkau oleh Israel. Gencatan senjata setelah 12 hari. Pertanyaan terakhir, kenapa sekarang? Kenapa nggak tahun lalu atau tahun depan? Ada 3 hal terjadi bersamaan di awal tahun 2026. Iran alami krisis ekonomi parah. Protes besar dan ribuan demonstran dibunuh rezim. Rakyat Iran sedang di titik paling lemah secara moral terhadap pemerintahnya. Yang kedua, negosiasi antara Iran dan Amerika di Jenewa itu hampir deal. Tapi Trump putuskan itu nggak cukup. Dia maunya lebih dari sekedar deal nuklir. Dia maunya regime change. Yang ketiga, Chatham House catat, Trump framing ini sebagai resolusi definitif dari 47 tahun konflik. Dia nggak mau containment kayak pendahulunya. Dia mau selesaikan ini sekali buat selamanya dan menjamin warisannya dalam sejarah. Jadi ini tuh bukan perang yang tiba-tiba guys. Ini adalah akumulasi dari 47 tahun ketegangan. Program nuklir yang nggak pernah bener-bener diselesaikan, proxy war yang udah makan ribuan korban, dan satu momen politik yang dianggap tepat oleh Trump dan Netanyahu. Yang kamu lihat di berita sekarang itu bukan awal cerita. Itu adalah babak terakhir dari cerita yang sangat panjang. Semua yang aku share udah terverifikasi oleh minimal 2 sumber independen. Sumber lengkapnya aku bakal taruh di caption. Jangan lupa follow karena aku bakal terus update perkembangan dari konflik ini. Ini penting, kalau perang besar meledak di Timur Tengah, Indonesia bisa terdampak langsung meski lokasinya ribuan kilometer dari kita. Sekitar 1/5 pasokan minyak dunia melewati Selat Hormuz. Jalur ini jadi nadi energi global. Begitu konflik pecah dan jalur ini terganggu, harga minyak dunia bisa melonjak hanya dalam hitungan hari. Indonesia masih bergantung pada impor energi. Saat harga minyak naik, BBM ikut mahal, biaya transportasi naik, listrik dan produksi industri terdorong lebih tinggi. Efek berantai pun muncul, harga pangan, ongkos kirim, sampai kebutuhan harian ikut terkerek. Dampak tambahan yang sering terlewat, ketegangan global bikin investor menarik dana ke negara aman. Akibatnya, nilai tukar rupiah bisa melemah, impor makin mahal, dan tekanan ekonomi terasa lebih luas, terutama bagi masyarakat menengah ke bawah. Bukan cuma soal minyak, perang besar bisa mengganggu jalur perdagangan dunia. Kontainer tertahan, distribusi barang melambat, bahan baku industri tersendat. Dampaknya, pabrik mengurangi produksi, lapangan kerja ikut terancam. Konflik di Timur Tengah bukan cuma urusan regional, dampaknya bisa sampai ke dompet, dapur, dan pekerjaan kita di Indonesia. Karena itu, ketahanan energi, diversifikasi ekonomi, dan produksi dalam negeri adalah kunci agar bangsa ini lebih siap menghadapi gejolak global. Baik saudara-saudara sekalian, itu dia adalah informasi atau berita yang dapat kami sampaikan. Dimohonkan saudara-saudara sekalian jangan menelan mentah-mentah semua berita yang sedang beredar, karena maraknya hoax-hoax yang telah terjadi di tengah pemerintahan ini. Dimohonkan saudara-saudara sekalian untuk menelusuri kevalidan berita yang telah beredar itu. Baik, terima kasih atas atensinya, perhatiannya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk mendukung keberlangsungan channel kami, dan juga dibantu share-nya agar semua orang di seluruh dunia ini mengetahui bahwa adanya channel Rizky Monaging. Terima kasih.